Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 28. Terima kasih Kaisar Ying, Pangeran Mu dan istrinya langsung memberi hormat. Mereka berpelukan dengan haru, tidak menyangka Kaisar datang di saat-saat kritis. Pergi dan lindungilah keluargamu. Perintah Kaisar yang merupakan ayah kandung dari Pangeran Ying Chen, pemuda yang kita kenal dengan panggilan Wu Chen. Dia menatap monster kera naga yang tengah marah dengan tenang, kemudian melihat sekelilingnya yang sudah hancur dengan tatapan tidak berdaya. Ibu kota kekaisarannya hancur hanya oleh satu monster iblis. Kera naga kini sudah berhadap-hadapan dengan kaisar di udara. Hanya seorang abadi tahap puncak jangan kira bisa mengalahkanku. Monster kera naga itu terdengar sangat angkuh. Dia menatap Kaisar Ying dengan pandangan meremehkan. Siapa bilang Kaisar sendirian? 3 orang rana abadi lain muncul sudah berdiri di samping Kaisar Ying. Meski seorang masih tahap awal rana abadi dan 2 lainnya di ranah yang sedikit lebih tinggi. Dari mana kau berasal monster iblis? Kenapa kau menyerang kekaisaranku? Kaisar merasa ada yang aneh dengan kemunculan monster tingkat naga di ibu kota. Dia berusaha mengorek informasi dari monster kera, karena monster itu bisa berkomunikasi layaknya manusia. Karena kau akan menjadi santapanku, aku akan mengatakannya. Setidaknya kalian tidak akan penasaran saat berada dalam perutku. Kera putih itu tampak tidak peduli dengan 4 orang rana abadi. Di hadapannya, makhluk itu benar-benar sangat sombong. Namaku Dayuan, aku berasal dari benua timur. Kaisar dan rekannya terkejut saat mendengar perkataan monster kera yang mengaku bernama Dayuan itu. Tidak mungkin. Orang-orang dari 4 benua memang bisa masuk ke benua timur. Tetapi tidak mungkin kalian bisa keluar dari benua yang disegel itu. Rekan Kaisar Ying yang melayang di sebelah Kaisar menolak untuk percaya. Hahaha, terserah kalian percaya atau tidak, setelah memangsa kalian semua, aku bisa kembali ke benua timur. Sekarang serahkan padaku token Kaisar yang berisi teknik Asyura pembunuh dewa, dengan begitu, aku akan memberi kalian kematian. Tanpa rasa sakit, mata biru monster itu menatap tajam orang-orang yang menatapnya dengan aneh. Aku mengerti. Ternyata itu tujuanmu sebenarnya. Kaisar mengangguk, tetapi dia belum puas dengan informasi yang dia dapat. Beruntung kera naga sangat sombong, makhluk itu berbicara seolah mereka semua hanyalah hidangan yang sudah disiapkan untuknya. Ternyata seperti itu, teknik yang dimiliki oleh kekaisaranku secara turun-temurun berasal dari benua timur. Ucap Kaisar merasa puas. Ternyata, monster kera naga ini dikirim seseorang dengan usaha keras untuk merebut teknik yang dia miliki. Sementara itu di istana, permaisuri yang tengah hamil 7 bulan meringis kesakitan. Raungan monster iblis tadi itu membuat kandungannya terasa sakit, membuat para pelayan menjadi sangat panik. Permaisuri, Anda harus berusaha menahannya. Belum, waktunya bagi bayimu terlahir ke dunia. Pelayan yang tidak lain adalah Wu Ning, wanita yang membesarkan Wu Chen terlihat sangat khawatir. Melihat wajah pucat permaisuri membuat wanita parubaya itu semakin cemas. Kuharap bayi nyonya bisa bertahan, batin Wu Ning merasa takut jika ketuban permaisuri pecah sebelum waktunya. Dia terus berdoa agar bayi dalam kandungan permaisuri bisa bertahan hingga usia kehamilan 9 bulan. 1 hari sudah berlalu sejak kemunculan kera naga. Kaisar dan beberapa jenderal berhasil menjauhkan monster itu dari ibu kota. Kedatangan makhluk itu secara tiba-tiba membuat para penjaga kota tidak siap untuk membuat arai pelindung. Walau terlambat, kota kini sudah dilindungi oleh tabir pelindung yang dibantu oleh Kaisar sebelumnya. Setidaknya Kaisar bisa bertarung dengan perasaan tenang. Walau Kaisar sudah berada pada tahap puncak ranah abadi dan dibantu oleh 3 orang jenderal, mereka masih kesulitan menghadapi kera naga. Seorang jenderal yang berada di ranah abadi tahap awal akhirnya terkena serangan dari kera naga yang bernama Dayuan itu. Dia menghempas tanah dengan tubuh terbalut es yang telah mengkristal, jenderal itu mati dengan tangan yang telah terputus. Kaisar mengatupkan rahangnya, sebelumnya. Beberapa orang ranah langit dan jiwa turut datang membantu, tetapi kehadiran mereka justru membuat Kaisar kewalahan. Dengan terpaksa pemimpin kekaisaran Ying itu memerintahkan mereka untuk menjauh. Kaisar mencoba mengatur napasnya yang memburu. Pakaian pria itu sudah robek di banyak bagian.
Jubah yang ia kenakan tidak lagi berbentuk sebagaimana layaknya. Monster ini benar-benar kuat, jika sendirian, aku sudah pasti mati beberapa waktu yang lalu, gumam Kaisar menatap dua jenderal lain sedang bertarung. Dia menghirup napas panjang, dan menelan pil pemulihan. Pangeranmu telah berhasil mengungsikan istri dan kedua putrinya. Dia dari kejauhan menyaksikan pertarungan antara Kaisar dan kera naga. Kuharap Kaisar berhasil mengalahkan monster itu. Aku tidak percaya, tinju peremuk tulang dari seorang abadi tidak bisa menjatuhkan monster ini. Sekuat apa sebenarnya orang-orang dan makhluk benua timur itu? Aku belum melihat Kaisar Ying menggunakan kekuatan penuh Ashura pembunuh dewa. Teknik legenda itu apa dia benar-benar memilikinya? Saat ini pangeranmu melihat bayangan tubuh Kaisar terbentuk. Berbeda dengan jurus kedua yang dimiliki oleh Wu Chen. Bayangan Kaisar benar-benar terlihat seperti dirinya dan berukuran seperti raksasa. Bukankah itu avatar dari jurus ketiga Ashura? Pembunuh dewa, jurus tendangan bayangan. Pangeranmu berseru dengan tatapan kekaguman. Hiya, Kaisar dan avatar miliknya melesat ke arah kera naga. Dua orang jenderal segera menjauh. Mereka mengambil kesempatan untuk sedikit mencuri napas. Blar, tameng dari es yang dibentuk oleh kera naga hancur berkeping-keping saat avatar Kaisar menghujam dengan kedua tinjunya. Disusul kemudian dengan serangan Kaisar sendiri. Amukan dewa gila, seru Kaisar Ying meninju kera naga berulang kali. Dengan menghilang berpindah tempat, Groar, naga itu mengeluarkan geraman keras, dia berusaha menyerang orang yang selalu bergerak dengan cepat. Di satu kesempatan, avatar raksasa Kaisar berhasil melayangkan tinju ke kepala monster iblis itu. Dayuan jatuh menukik dengan cepat hingga membentur permukaan tanah. Boom, akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat. Lagi jurus pukulan penggetar bumi, dua jenderal yang melihat tersenyum lebar. Kaisar benar-benar jenius. Sejati, dia bisa memadukan semua bagian jurus. Ashura dewa pembunuh dewa dalam satu kesempatan, ucap seorang jenderal terkagum-kagum. Mereka berdua sudah tampak kelelahan dan terluka cukup parah. Tapi sayangnya menghadapi monster sekuat itu, Kaisar harus menggunakannya dengan hati-hati. Atau kekuatannya akan terkuras dengan cepat. Jika melawan abadi lain, kurasa tidak akan ada yang bisa mengalahkan Kaisar wala dia tidak menggunakan ketujuh jurus Ashura. Pertarungan terus berlangsung hingga hari ketiga. Groar, Dayuan meraung dengan suara yang memekakkan telinga, makhluk itu terlihat sudah terluka parah. Begitu juga dengan Kaisar yang menjadi lawannya. Dua makhluk berlainan jenis itu terlihat sudah sangat kelelahan. Sedangkan dua jenderal sudah tidak sanggup lagi bertarung. Dayuan menatap Kaisar dengan kebencian, manusia yang dia kira lemah dan bisa dia injak dengan mudah. Ternyata sangat kuat, bagaimana mungkin aku kesulitan melawan seorang abadi? Aku bahkan bertarung imbang dengan Raja Surgawi. Monster itu berpikir sejenak, teknik yang dia gunakan benar-benar sangat kuat. Pantas saja orang itu menginginkan teknik Ashura pembunuh dewa, jika orang ini mencapai ranah Raja Surgawi atau di atasnya. Aku pasti sudah mati. Aku beruntung manusia di benua ini tidak akan bisa mencapai ranah lebih tinggi dari abadi. Monster itu tampak menyesal dan sudah kehilangan keangkuhan dan kesombongannya. Sialan, di mana kau iblis betina? Kenapa kau tidak keluar untuk membantuku? Monster iblis dengan tingkat naga itu mengerutu dan terlihat mencari keberadaan makhluk lain. Membuat Kaisar yang mendengarnya menjadi sangat cemas. Tidak mungkin, jangan katakan ada monster lain yang setingkat dengan makhluk ini, batin Kaisar Ying dengan raut pasrah. Menghadapi satu makhluk saja mereka harus bertarung mati-matian. Kini harus bertarung dengan dibayangi oleh kekhawatiran akan munculnya monster lain. Monster iblis itu kembali berteriak keras, "Rubah betina, keluar kau. Jangan bilang kalau kau berani mengkhianati tuan kita. Dasar iblis pengecut," bentak Dayuan dengan kesal. Dayuan lalu berbicara pada Kaisar Ying, "Manusia, aku Dayuan mengakuimu sebagai salah satu lawan terberat yang pernah kuhadapi. Untuk itu mari akhiri pertarungan kita." Kaisar merasa lega setelah menunggu beberapa waktu, tidak ada monster lain yang muncul. Dia menarik napas panjang, lalu kembali menyiapkan serangan terkuat yang dia miliki. Pria itu mengangkat tinjunya ke arah atas, awan petir tercipta dan berputar seperti akan ada badai besar. Dayuan menyeringai lebar memperlihatkan gigi taring yang tajam. "Hahaha, aku tidak mungkin kalah oleh manusia rendahan sepertimu. Setelah memangsamu, akan kuhancurkan benua tengah." Sebelum kembali ke timur, monster itu mengepakkan sayapnya dengan cepat dan naik tinggi ke udara.
Dari kepakan sayap monster menimbulkan angin kencang, badai salju kembali muncul. Kaisar bahkan merasa tubuhnya mulai kedinginan. Dia dengan seluruh kekuatannya menarik tangannya ke bawah. Di dalam alam spiritual Kaisar, dia tampak menggunakan seluruh jurus dari rangkaian Ashura pembunuh dewa dengan 6 bayangan masing-masing. Keenam bayangan itu kemudian menyatu dan masuk ke tubuh Kaisar Ying. Avatar iblis dengan 4 lengan keluar dari pusaran badai di langit. Setiap lengan iblis itu menggenggam tombak Trisula bermata 3. Bulu-bulu putih kera naga sampai berdiri merasakan kekuatan dari teknik yang digunakan oleh Kaisar Ying. Dia kembali meraung keras hingga semua salju yang ada di sekitar tempat itu tertarik dan berkumpul menjadi satu, membentuk satu kera naga dari kristal es yang diselimuti energi berwarna biru. Kaisar Ying dalam posisi diam mengarahkan avatar Ashura ke arah Dayuan. Avatar itu terbang dan melesat dengan cepat. Dayuan juga melakukan hal yang sama, kera naga es terbang ke arah Kaisar Ying. Kera naga es hancur setelah ditebas oleh 4 lengan Ashura yang menggenggam tombak Trisula, menghasilkan bongkahan kecil kristal es yang berterbangan ke segala arah. Pangeran Ying yang berada sangat jauh, bahkan harus membuat tameng energi untuk melindungi dirinya. Dia bahkan sampai terhempas karena gelombang kejut dari 2 benturan kekuatan. Saat teknik monster kera naga hancur, Ashura terus maju dan menikam tubuh monster iblis. Sial, ini sangat memalukan, aku kalah oleh seorang abadi. Rubah betina sialan, kau akan membayar pengkhianatanmu pada Tuan. Kera naga melayang jatuh dengan punggung lebih dulu, 4 lubang dengan darah mengalir deras di tubuh monster iblis itu. Di sisi Kaisar Ying, pria itu batuk menyemburkan darah. Lalu pandangannya mulai memburam, dia pun akhirnya jatuh dari ketinggian. Pangeranmu yang melihat tubuh Kaisar terjatuh, segera terbang dan menangkap tubuh Kaisar yang telah menyelamatkan anak dan istrinya. Dari satu tempat tidak jauh dari ibu kota, dasar kera bodoh, walaupun kita berhasil, orang itu akan tetap menjadikan kita budaknya. Lebih baik hidup bebas di sini dan mencari cara menjadi manusia seutuhnya, ucap seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Hanya saja, wanita itu memiliki 2 ekor, seperti ekor rubah di belakangnya. Tampaknya wanita ini yang tadinya dipanggil oleh Dayuan. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.